Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmanto. Pada hari ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tentang Budik Damber. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa membuat teman-teman mendapat solusi tentang budidaya ikan dalam ember. Berdasarkan pengalaman kami bahwa Budik Damber itu yang sudah dijalanin yaitu kangkung aja ya. Untuk sawi dan lain-lain kurang begitu baik karena mungkin tidak tahan dengan kualitas air atau nutrisi yang ada dalam Budik Damber. Jadi yang sudah berhasil itu baru kangkung ya, yang paling bandel lah bisa dibilang untuk budidaya aquaponiknya ya. Untuk Budik Damber, karena kampanyenya adalah budidaya ikan dalam ember tanpa aerator, tanpa listrik, sehingga bisa saja dengan ikan yang lain selain lele dan patin, tapi untuk ikan yang lain, nila dan lain sebagainya itu butuh aerator, sehingga tidak cukup berhasil ya, untuk dalam budidaya dalam ember. Untuk air, hampir semua air bisa, asal dari air sumur, air PDAM, ya, atau air sungai. Yang terpenting adalah treatment airnya. Jadi airnya diendapkan, ya, dikasih probiotik lebih baik, sehingga air itu bisa cocok untuk ikan dalam ember. Jadi semua air bisa. Cuma tinggal kita treatment aja, yang terpenting adalah diendapkan supaya pH airnya cocok untuk budidaya ikan dalam ember. Untuk lele, yang pengalaman kita adalah 2 bulan sudah panen dari start ukuran 78 ya. Jadi 2 bulan itu dengan bobot kurang lebih 100 gram per ekor. Jadi sekilonya itu sekitar isi 10 lah ya. Kalau misalkan mau usia konsumsi 7 atau 8, 6 atau 7, ya tinggal ditambah mungkin kurang lebih 3 bulan lah bisa sampai mencapai bobot sekilo 6 sampai 7. Untuk pertama mungkin tebar benih dulu ya. Jadi biasanya tebar benih itu kita lakukan setelah airnya diendapkan ya. Agar kualitas airnya itu sudah siap, pH-nya terutama, pH-nya 6 atau 7 ya, diendapkan ya, terus dicampur probiotik. Nah, ketika kita baru beli benih, sebaiknya si benih itu yang biasanya di dalam kantong plastik ya, beroksigen ya, itu kita letakkan dulu di atas kolam atau di atas ember agar beradaptasi dengan suhu air yang ada. Ya nggak lama-lama, sekitar 5-10 menit. Ya, setelah itu baru dilepas dengan air bawaan dari benih ya, dari si penjual benihnya gitu. Terus untuk makanan biasanya karena ikan stres dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh ya, dipuasakan dulu lah ya, paling minim mungkin 2 atau 3 jam baru setelah itu dikasih makan. Kalau lebih bagus lagi mungkin besok harinya baru dikasih makan gitu. Atau 3 jam lah ya, kurang lebih dipuasakan dulu. Untuk tebar benih di awal bisa 100 ekor untuk ember kapasitas 80 liter ya. 80 liter kan yang terisi hanya 60 liter ya. Jadi untuk di awal 100 ekor, tapi seiring berjalannya waktu dilakukan sortir. Kalau hingga panen idealnya itu ya kurang lebih 60 ekor dengan asumsi 6 kilo, berarti 6 kilo lele dalam satu ember maksimal ya itu ya. Enggak, saya punya ember juga ada,
Terus ada juga yang terpal, yang cenderung airnya green water gitu kan, green water system, warna hijau itu, ya kan. Nah, nggak kaget. Yang terpenting, apalagi green water, berarti airnya memang sudah bagus, ya sudah siap. Nggak masalah, karena di ember sendiri bisa green water system, ya kan. Kalau dia di treatment dengan probiotik, terus plankton, fitoplanktonnya tumbuh, kan green water system juga, cuma di ember. Nah, kalau yang satu kan diterpal, jadi nggak masalah. Yang terpenting air yang tempat barunya ini memang sudah disiapkan dan secara kualitas air sudah bagus atau cocok untuk ikan. Untuk mengganti air yang ada dalam ember, sebaiknya jangan dibuang semua air yang sudah ada di ember. Ya, sisakan minimal mungkin sekitar 50%-nya. Jadi ketika pembuangan air itu ya 50%-nya, dan pastikan bahwa yang terbuang itu adalah endapan kotoran yang ada paling bawah. Makanya itulah fungsi budik damber yang ada keran pembuangan airnya di bawah, supaya air yang terbuang adalah air yang paling kotor gitu. Nah, ketika mengganti air yang baru, idealnya air yang sudah diendapkan. Idealnya air yang sudah diendapkan. Boleh air yang baru, tapi lebih baik air yang sudah diendapkan, yang sudah ditreatment dengan probiotik. Ya minimal 2 hari lah ya. Nah, sebenarnya sangat gampang untuk mengetahui air itu sudah siap untuk ditebar benih. Ketika kita menyimpan air, ya terus ada jentik nyamuk di dalamnya, itu kurang lebih 3-5 hari itu udah ada jentik nyamuk. Itu berarti airnya sudah cocok buat ikan. Ikan udah pasti senang udah di situ. pH-nya sudah cocok buat ikan. Gitu. Jadi indikatornya gampang, kalau ada jentik nyamuk, ya kalau ada jentik nyamuk mudah-mudahan ya, itu insya Allah udah siap untuk ditebar benih. Atau minimal ya dua hari. Atau yang paling bagus lagi kita ukur dengan pH meter, pH tester ya kan, pH-nya berapa gitu. Sumber airnya bisa macam-macam, bisa dari sumur, PDAM, dari sungai, ya kan? Ya tergantung sekarang kualitas sungai kan berbeda-beda. Kualitas PDAM sendiri berbeda-beda, kualitas sumur orang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui atau memastikan airnya itu sudah baik, itulah perlunya diendapkan. Karena dengan asumsi setiap kualitas air berbeda-beda. Nah kalau kita yakin misalkan air pegunungan yang kualitas airnya bagus ya langsung dipakai bisa, ya itu nggak masalah. Tapi kan kita tinggal di perkotaan yang relatif airnya tidak begitu baik ya, maka idealnya diendapkan, ditreatment dengan probiotik. Jadi diendapkan itu sudah dikasih probiotik. Nah probiotik sebenarnya apa sih fungsinya? Probiotik itu sebenarnya berfungsi untuk mempercepat air tumbuhnya plankton-plankton dalam air tersebut. Sebenarnya tanpa tambahan cairan probiotik itu bisa terjadi pertumbuhan plankton, apalagi terkena sinar matahari. Tapi untuk mempercepat kita tambah probiotik. Yang perlu kita tanya lagi itu treatment airnya gimana gitu kan. Udah ketika tebar benih itu sudah siap belum airnya. Jadi diendapkan minimal 2 hari itu bisa relatif, bisa 2 hari, bisa lebih, tergantung kualitas air yang ada di dalam yang kita pakai. Bisa jadi lebih dari 2 hari. Makanya kalau ingin memastikan pH-nya sudah pas, ya kita pakai pH meter biar kita memastikan pH-nya itu udah cocok apa belum. Nah, kalau kasus ini ya sebenarnya kalau airnya sudah hidup, fitoplankton atau zooplanktonnya sudah ada, ya kan, itu seminggu sekali juga nggak masalah dibuang, dan airnya sedikit sekali gitu yang kita buang, mungkin sekitar 20%-nya aja dibuang, endapan kotorannya yang kita buang. Berarti ketika air cepat bau, berarti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi probiotiknya nggak berfungsi dengan baik jika ditreatment dengan probiotik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kasus ini sudah ditreatment dengan probiotik apa belum airnya gitu kan. Jadi pertanyaannya harus lebih detail lagi informasinya supaya bisa menjawab lebih ini. Nah ketika kasus ini yang terjadi 2-3 hari air cepat bau, ya berarti
ada yang masalah dengan airnya. Nah itu capek banget kalau kayak begitu. Nah lebih bagusnya kalaupun diganti, jangan diganti semua. Ya 50%-nya lah diganti. Terus dicampur dengan probiotik langsung ya. Nah cara untuk treatment probiotik juga ada yang terbaik adalah kita fermentasi dulu probiotiknya. Jadi probiotik 1 tutup botol ya, sama 5 sendok gula pasir sama setengah liter air ya, dicampur. Kita diamkan 4 hari, tutup rapat botol ya. Nah baru kita tuangin ke budik dambernya, ke airnya. Itu lebih bagus. Ya teman-teman, budik damber, bagi teman-teman yang sudah memulai atau baru niat memulai budik damber ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan memang banyak orang bilang melihara lele itu mudah, tapi kemudahan itu tidak mudah didapat. Kita tetap harus belajar dari yang sudah pernah melakukannya atau yang mengalaminya. Kita bisa berguru dengan mereka. Dan banyak kasus memang ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena lele atau patin adalah jenis ikan yang bandel dalam artian mudah dipelihara dalam kondisi kualitas air yang rendah sekalipun. Tapi faktanya ketika kita membudidaya ikan atau lele ini ternyata tidak mudah juga. Ada juga yang mengalami kegagalan. Nah, karena itu kita perlu belajar dan terus belajar lagi. Memang setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk budidaya ikan, terutama lele dan patin ini. Tapi dengan cara budik damber ini, mudah-mudahan mempermudah teman-teman yang berniat untuk budidaya ikan dalam ember dengan cara yang mudah dan praktis. Dan bagi teman-teman yang belum, ayo kita lanjutkan untuk program ketahanan pangan kita dengan mulai budik damber ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah terjawab dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat lagi berbudidaya ikan, terutama lele di dalam ember. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.